Acara Wisuda Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi tahun 2025 berlangsung dengan hikmat. Sejak pagi hari, para wisudawan beserta keluarga hadir dengan penuh antusias untuk mengikuti prosesi akademik yang sakral tersebut. Wisuda tahun ini menjadi momentum penting bagi seluruh lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di berbagai program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi. Selanjutnya, Dharma Wanita Poltekkes Kemenkes Jambi serta rombongan senat memasuki ruangan dengan diiringi lagu kebesaran institusi. Rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama oleh seluruh hadirin dengan penuh semangat kebangsaan. Selesai. Setelah lagu kebangsaan dikumandangkan, hadirin menyanyikan Mars dan Himne Poltekkes Kemenkes Indonesia yang dipimpin oleh petugas pedel.
Oi, dengar-dengar segala kita nan ada pada hari itu. Bukan cempedak saja, cempedak tumbuh di bawah batang kates. Bukan tegak saja, tegak disuruh Direktur Poltekkes. Bukan temberau baik, temberau tumbuh di dalam semak. Bukan berimbau baik, berimbau di tengah kita nan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buluh serempun buatlah bila diikat dengan rotan sego. Mohon ampun saya kepada Allah, maaf dipinta kepada kita nan ado. Tanam padi semak sebatang, ambillah bilah tanam selasih. Senang segala dun sanak kinilah datang. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Dalam kecil yang tidak disebut nama, gedang yang dan diimbau gelarnya. Dalam lek nan berjunjung, kerja nan berpangkal dalam acara kita pada hari itu. Adalah saya iko sebagai ulasan jadi sambungan lidah. Jadi kudo pejam bukit, jadi biduk sampan pelayang. Jadi serigi buang-buangan. Ada yang menyuruh saya pergi mengimbau saya datang, yaitu orang tua kita, Datuk Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi, Bapak Dr. Rusmimpong SPD MKes, nak menyatakan ada beberapa yang tidak disampaikan. Adalah hari ko harinya elok kita konyo baik. Jauh kita lah dilayangkan dengan surat, dekat kita lah diimbau dengan kata. Lah dikumpulkannya kita di rumah yang sebuah iko. Kecil, gedang, tua dan muda, jantan dan betina. Burung bubut terbang malam, hinggap di batang kayu berduri, hinggapnya berpasang-pasangan. Jangan terkejut, jangan tergamang mendengarkan dengan canang saya berbunyi, karena ada beberapa yang tidak saya sampaikan. So perkara dalam lek nan berjunjung kerja dan berpangkal dalam acara kita pada hari itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi beserta seluruh sivitas akademika nak menyerakkan ke bumi, nak menyatakan ke alam, nak dibentangkan ke langit, supaya nak nyata di alam terang di lagi, bahawa hari itu harinya elok ketikanya baik, nak mewisuda, melantik serta mengangkat sumpah mahasiswa Poltekkes Jambi tahun akademik 2024-2025. Dan mahasiswa tersebut lah dinyatakan lulus dan layak menyandang gelar. Yo sekata kita nan banyak. So perkara, dua perkara. Mano perkara nan kedua. Kepada sarjana lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi, kini kalianlah dilepas untuk turun dan mengabdi ke tengah masyarakat. Ingat nasihat kami nan tua-tua. Jangan berhenti di toga dan ijazah. Dunia menunggu karya dan keberanian kalian. Teruslah belajar dan bergerak, karena sukses bukan tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Yo sekata kita nan banyak. Selanjutnya, Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Jambi membuka sidang senat terbuka secara resmi, menandai dimulainya rangkaian acara wisuda tahun 2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi dalam rangka wisuda, angkat sumpah dan pelantikan hari Kamis tanggal 23 bulan Oktober tahun 2025. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Rangkaian acara berikutnya adalah pembacaan surat keputusan penetapan kelulusan oleh Ibu Fevi Erika Trisna, SKM MSI, selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik. Dalam pembacaan keputusan tersebut disampaikan bahwa seluruh wisudawan yang hadir telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk dinyatakan lulus dari program studi masing-masing. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi nomor
F.3788/2025 tentang penetapan lulusan mahasiswa program studi Diploma 3 dan program studi Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi tahun akademik 2024-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara yudisium program studi Diploma 3 dan program studi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Jambi memutuskan, menetapkan, pertama, Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi tentang penetapan lulusan mahasiswa program studi Diploma 3 dan program studi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Jambi tahun akademik 2024-2025. Kedua, menetapkan lulusan sebanyak 547 orang mahasiswa dengan rincian program studi farmasi program Diploma 3 sejumlah 99 orang, program studi kesehatan gigi program Diploma 3 sejumlah 47 orang, program studi terapi gigi program Sarjana Terapan sejumlah 53 orang, program studi promosi kesehatan program Sarjana Terapan sejumlah 50 orang, program studi teknologi laboratorium medis program Diploma 3 sejumlah 88 orang, program studi teknologi laboratorium medis program Sarjana Terapan sejumlah 211 orang. Ketiga, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah, transkrip nilai, sertifikat uji kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah, serta diberikan gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran SK Kelulusan nomor urut 1 atas nama Sri Wahyuni, nomor induk mahasiswa PO 713902200048 sampai dengan nomor urut 547 atas nama Nabila Mawar Mustafa, nomor induk mahasiswa PO 713402200061 ditetapkan di Jambi pada tanggal 20 Oktober 2025. Direktur Dr. Rusmimpong SPD STRK MKes. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi, Dr. Rusmimpong SPD STRK MKes, menyampaikan laporan pendidikan yang berisi capaian akademik, peningkatan mutu pembelajaran, serta jumlah lulusan yang berhasil disertifikasi pada tahun akademik berjalan. Beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah berperan aktif dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan berintegritas. Selanjutnya kami akan menyampaikan laporan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Visi kami adalah menghasilkan tenaga kesehatan vokasi, profesi yang profesional dan siap berkompetisi di era global tahun 2026. Nah, untuk mencapai visi itu tentu kami memiliki beberapa misi. Pendidikan kesehatan yang unggul dan mandiri, pengelolaan institusi dengan sumber daya manusia yang tangguh. Kemudian kami menciptakan juga kerjasama yang mampu menciptakan nilai tambah, juga penelitian inovatif, kompetitif, aplikatif. Juga kami selaku tenaga pengajar tentu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan mampu mendorong kemandirian. Pak Gubernur, Bu Dirjen, para wisudawan, hadirin yang berbahagia. Pada hari ini saudara secara legal diakui telah memiliki keahlian tertentu sesuai dengan gelar akademik yang tercantum di belakang nama Ananda. Dalam masyarakat, Ananda sudah dianggap menjadi seorang pemimpin.
Untuk itu kami berharap nama baru Anda ini benar-benar menggambarkan kompetensi Anda pada bidang yang telah Anda pelajari di Poltekkes Kemenkes Jambi. Dan untuk seterusnya, nama Poltekkes Kemenkes Jambi juga akan melekat dalam kehidupan saudara. Karena itu saya percaya bahwa Anda dapat menjaga dengan baik. Nih Pak Gubernur, pengarahan tidak banyak lagi karena kami lah banyak periodenya Pak. Ada yudisium, ada sumpah profesi, lah tercakap sering. Jadi kita singkatkan saja dan Anda semua sudah secara akademik sudah membadai. Bu Dirjen, Bapak Gubernur, serta Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati. Dalam suasana yang berbahagia ini dan sambil mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kepada seluruh wisudawan yang kami lepas pada hari ini, kami menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan saudara-saudara menjadi sarjana baru sekaligus alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Kami mendoakan agar ilmu yang saudara peroleh selama belajar di kampus tercinta ini dapat kiranya mengantarkan saudara ke jenjang keberhasilan berikutnya. Kepada teman-teman stakeholder mulai dari pemerintah daerah Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, para OP, dan para direktur-direktur rumah sakit semua yang telah menunjang pengembangan dan keberhasilan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, beberapa sambutan dari tamu kehormatan oleh Direktur Kesehatan Kemenkes RI, Ibu Anna Kurniati, SKMMA PhD, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi, profesionalisme, serta kemampuan adaptasi tenaga kesehatan terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global. Saya sangat bangga dan juga mengapresiasi bahwa pada tahun ini yang lulus dari Poltekkes Kemenkes Jambi itu ada 1.749 dari berbagai pendidikan, dari berbagai jenjang. Ada yang dari D3, ada yang dari D4 profesi ya. Kemudian keseluruhannya ini sudah dibagi-bagi ya untuk pelaksanaan wisuda, ada yang pada hari ini tanggal 23 Oktober dan nanti secara bertahap. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah lulusan 1 tahun sampai dengan 1.700-an lebih ini tentu bukan jumlah yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini jumlah yang cukup besar. Nah, yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah bagaimana memastikan supaya anak didik kita, lulusan kita, ini dalam 6 bulan yang akan datang, dalam 1 tahun yang akan datang, bisa menjalankan tugasnya, menjalankan pengabdiannya sebagai tenaga kesehatan. Dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, kita ketahui bahwa sebagian dari Fasiankes itu belum lengkap jenis tenaga kesehatannya. Sedangkan sebagian dari jenis tenaga kesehatan itu dihasilkan oleh Poltekkes, termasuk Poltekkes Kemenkes Jambi. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Provinsi Jambi yang diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Mukhtar Hanaf, SEMM. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapan agar lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi dapat menjadi tenaga profesional yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah, terutama di bidang kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Poltekkes Jambi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan ini merupakan bagian daripada sinergitas antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Poltekkes untuk mencetak sumber daya manusia
di bidang kesehatan yang memiliki kualitas dan berdaya saing tinggi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada data IMF, kalaulah pertumbuhan ekonomi kita berada pada kondisi normal, berada di angka 6+7%, maka diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju atau kita kenal namanya dengan Indonesia Emas. Nah, dalam kondisi seperti itu harus dilakukan berbagai upaya untuk mendorong agar harapan untuk mewujudkan Indonesia maju itu betul-betul bisa diwujudkan. Dan salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Jambi, Bapak Ibu sekalian, dalam misi kedua Visi Jambi Mantap telah mencanangkan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas yang menjadi fokus pembangunan pemerintah Provinsi Jambi dalam dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029. Nah, fokus pembangunan kualitas sumber daya manusia ini itu tertuang lagi dalam program pembangunan Jambi yang kita kenal namanya Pro Jambi, Pak. Dan salah satu program Pro Jambi itu adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik tenaga pengajar maupun siswa dan mahasiswa kita dalam bentuk pemberian beasiswa, mulai dari tingkat SLTA, S1, S2, dan S3. Ini merupakan wujud komitmen daripada pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi agar kemudian mampu untuk menghasilkan anak-anak didik kita yang memiliki kualitas dan berdaya saing. Sebagaimana disampaikan tadi Pak Direktur, saat ini kita dihadapkan oleh persaingan global yang luar biasa, Pak. Dan kita juga sebetulnya kita sudah berada pada kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN, di mana arus barang dan orang antar negara itu sebetulnya tidak ada batasan lagi, Pak. Nah, kalau berdasarkan konsep daripada masyarakat ekonomi ASEAN, ya, itu semua profesi itu bebas untuk masuk antar negara. Jadi boleh jadi nanti dokter atau tenaga medis dari Malaysia masuk ke kita, sebaliknya pun seperti itu. Nah, ini membutuhkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, tenaga kesehatan kita yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dan saya kira Poltekkes Jambi ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga yang mampu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas di Provinsi Jambi. Kita berikan tepuk tangan, Pak. Ada fenomena menarik Bapak Ibu sekalian, dan sekarang ini juga mungkin menjadi PR kita Pak Direktur untuk ke depan. Berdasarkan laporan daripada media Kompas bahwa hampir setiap tahun itu ada lebih kurang 1 juta sampai 1.500.000 orang Indonesia berobat ke luar negeri. Ya, ini fenomena menarik yang perlu kita cermati. Ada apa nih? Ya, nah ternyata dari 1.500.000 orang Indonesia yang berobat ke luar negeri itu membelanjakan uang senilai lebih kurang 230 triliun. Itu hampir 1% dari PDB Indonesia. Nah, ini kan kerugian luar biasa. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong orang itu untuk berlomba-lomba untuk berobat ke luar negeri? Yang pertama, stereotip negatif dalam pengertian tanda kutip, Bapak Ibu sekalian, bahwa kualitas layanan kesehatan di luar negeri itu adalah lebih baik dibandingkan dengan kita. Kemudian yang kedua, teknologi kesehatan mereka juga lebih maju dibandingkan dengan negara kita. Kemudian juga dari sisi biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan negara kita. Nah, tapi sesungguhnya semuanya juga tidak benar, ada plus minusnya, Pak. Oleh karena itu, kita tentu berusaha untuk mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan agar kita mampu untuk mencetak talenta yang memiliki skill yang mumpuni, yang mampu menguasai teknologi kesehatan, sehingga kemudian layanan kesehatan yang ada di negara kita, khususnya Provinsi Jambi juga tidak kalah dengan luar negeri. Ya. Nah, lalu kemudian kami juga berpesan kepada
adik-adik sekalian yang pada hari ini yang menjalankan prosesi wisuda. Ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita, tapi ini merupakan awal sesungguhnya daripada adik-adik sekalian untuk membuktikan pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat. Ya, siapa yang mampu untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan di Poltekkes ini, insya Allah dia akan menjadi manusia yang sukses di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kami juga menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, karena kita hidup di era teknologi informasi yang luar biasa perkembangannya, ya, jadi kita jangan berpuas dengan nilai-nilai akademik yang telah kita peroleh, tapi juga kita harus membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, skill yang berkenaan dengan teknologi informasi yang sekarang juga sudah masuk ke dunia medis. Ya, bagaimana kemudian kita lihat sekarang ini dokter itu melakukan konsultasi tidak lagi menggunakan, tidak lagi melalui face to face atau bertatap muka. Jadi kita kenal namanya sekarang telemedis gitu ya. Nah, jadi silakan adik-adik sekalian tingkatkan kapasitas dan kualitas diri kita dengan menguasai teknologi-teknologi yang berkenaan dengan isu-isu kesehatan, agar kemudian dunia kerja yang kita idam-idamkan itu nanti bisa sinergi dengan kapasitas yang kita miliki, sehingga kemudian akses lulusan daripada Poltekkes ini ke dunia kerja itu akan menjadi lebih baik. Prosesi wisuda dilanjutkan dengan pengukuhan dan penyerahan ijazah kepada para lulusan dari berbagai program studi, antara lain program studi farmasi, kesehatan gigi, promosi kesehatan, dan teknologi laboratorium medis. Setiap lulusan dipanggil satu persatu untuk menerima ijazah dari ketua jurusan masing-masing. Suasana haru dan kebanggaan terpancar di wajah para wisudawan dan keluarga yang hadir. Prosesi ini menjadi simbol keberhasilan perjuangan panjang mereka dalam menempuh pendidikan, sekaligus awal dari tanggung jawab baru untuk mengabdi kepada masyarakat. Naskah Sumpah. Usai prosesi penyerahan ijazah, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah tenaga kesehatan. Prosesi ini dipimpin oleh rohadiawan, disaksikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi, serta seluruh anggota Senat dan undangan resmi. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa. Momen ini menjadi puncak spiritual dari seluruh rangkaian wisuda, menandai lahirnya tenaga-tenaga kesehatan baru yang siap mengemban amanah kemanusiaan.
Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Semua bahwa saya sebagai tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Dalam melaksanakan tugas, akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetia kawanan, dengan teman sejawat, tidak akan menceritakan kepada siapapun, segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan, untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan naskah sumpah. Kepada wisudawan dan rohaniawan disilakan mengambil tempat. Memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, saya, Direktur Politeknik Kementerian Kesehatan Jambi, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan resmi melantik saudara sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Amin. Pembacaan janji alumni oleh perwakilan wisudawan kepada Emri School Alfa Ataya STRKes disilahkan. Janji alumni. Kami, alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan prasetya bahwa 1. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi akhlak mulia. Dalam segala tingkah laku dan perbuatan.
dengan yang dituntunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan umat manusia. Dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. 3. Kami akan senantiasa bekerja dengan segala kemampuan yang ada secara jujur, penuh pengabdian dan tanggung jawab. 4. Kami akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku, atau golongan. 5. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan guru-guru kami. Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kami senantiasa mencukupkan diri dan berlindung. Dalam sesi penutup, pihak institusi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan atas keberhasilan yang telah diraih, disertai harapan agar ilmu yang diperoleh dapat diamalkan di masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Jambi kembali menggelar prosesi wisuda periode kedua tahun 2025 yang berlokasi di Apadi Convention Center, Jumat 24 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini dihadiri oleh pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, serta sejumlah tamu undangan dari organisasi profesi kesehatan. Dalam sambutannya, Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi, Dr. Rusmimpong SPD MKes, menyampaikan bahwa wisuda ini merupakan bentuk capaian akademik sekaligus tanggung jawab moral bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata di bidang kesehatan. Poltekkes Jambi terus berupaya mewujudkan visi sebagai lembaga pendidikan kesehatan yang unggul dan mandiri, dengan pengelolaan institusi yang ditopang oleh sumber daya manusia tangguh, serta kerjasama yang inovatif dan aplikatif terhadap permasalahan kesehatan masyarakat. Pada prosesi hari kedua ini, sebanyak 514 wisudawan resmi dilantik, yang terdiri atas diplomatika keperawatan 88 orang, sarjana terapan keperawatan 129 orang, pendidikan profesi nurse 113 orang, diplomatika sanitasi 52 orang, sarjana terapan sanitasi lingkungan 132 orang. Lanjutnya, Direktur Poltekkes juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan orang tua atas kerja keras serta dukungan selama proses pendidikan. Mereka semua adalah insan kesehatan yang siap mengabdi untuk masyarakat.
Pihaknya percaya setiap lulusan memiliki potensi luar biasa untuk membawa perubahan positif bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi menyampaikan bahwa pada hari kedua wisuda yang dimulai sejak tanggal 23 Oktober ini, jumlah mahasiswa yang diwisuda mencapai 514 orang, dengan total keseluruhan peserta wisuda tahun ini lebih dari 2.200 orang. Pada pelaksanaan wisuda ini, turut diwisuda mahasiswa dari jurusan keperawatan dan jurusan kesehatan lingkungan, yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Para wisudawan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wisuda Politeknik Kemenkes Jambi periode kedua tahun 2025 ini telah kita mulai pada tanggal 23 kemarin, hari Kamis, dengan jumlah wisudawan 547. Kemudian pada hari kedua ini 514 orang, dan besok insya Allah wisudawan 1.100 orang. Itu total pada hari kedua ini berjumlah 2.200 orang lebih. Kami sebagai pengelola institusi perguruan tinggi Politeknik Jambi dan berharap tentunya para wisudawan untuk bisa menerapkan apa yang telah didapat di bangku kuliah dan bisa memberikan kontribusi atau kebermanfaatan bagi masyarakat ini. Jadi dalam 2 hari ini, hari kemarin adalah jurusan farmasi, promosi kesehatan dan PLM. Kemudian pada hari kedua ini jurusan keperawatan dan jurusan kesehatan lingkungan. Dan besok hari ketiga khusus untuk jurusan pidana.